Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alifian Ramadan, Aksal Rizkullah, Muhammad Andika Dayu, dan Yogi Erlangga akan menjelaskan tentang pemrograman Python. Di pembahasan kali ini kita akan membahas 1. Tipe data Python, 2. Variabel Python, 3. Konversi nilai di dalam Python. Mari kita mulai pembahasannya. Tipe data pada Python. Tipe data Python ada 3 jenis, yaitu tipe data teks yang berupa string, tipe data angka yang bisa menjadi 2, yaitu integer yang berupa bilangan bulat, dan juga float dalam bilangan pecahan. Lalu jenis yang terakhir yaitu tipe data boolean yang mengembalikan suatu nilai menjadi true atau false. Untuk mengecek, kita bisa membuka Python shell, lalu mengetik type dalam kurung, kita mengecek untuk tipe data string ditandai dengan simbol petik 2, lalu mengetik akan keluar kelasnya yaitu str atau bukan string, jadi yang tipe data teks. Untuk tipe data integer dalam kurung type, kita mengetik angka, maka kelasnya adalah integer. Sedangkan float dalam kurung isinya angka, lalu ditambahkan simbol yaitu titik dalam pemrograman isinya koma, 12,4 enter, nah maka float. Sedangkan untuk tipe data boolean hanya antara true sama false. Itulah jenis dari tipe data pada Python. Di sini kita akan belajar akan dua hal. Yang pertama adalah variabel dan yang kedua adalah tipe data. Oke. Penjelasan. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah data. Sedangkan tipe data adalah jenis data atau value yang akan tersimpan pada variabel. Oke, pada Python ada beberapa aturan penulisan yang perlu penulisan variabel yang perlu kalian perhatikan. Ada apa saja? Ini saya akan menjelaskan tentang apa saja aturan penulisan variabel dalam bahasa pemrograman Python. Oke, sorry. Kita buat penjelasan terus aturan. Yang pertama adalah boleh diawali dengan garis bawah. Diawali garis bawah. Misalnya variabel. Yang kedua, untuk karakter selanjutnya kalian bisa menggunakan angka, huruf, atau garis bawah.
Misalnya ini variabel. Yang ketiga, pada Python variabel memiliki sifat case sensitif. Case sensitif artinya apa? Case sensitif adalah huruf besar dan huruf kecil akan dibedakan. Misal misal saya punya variabel seperti ini, terus saya memiliki sebuah variabel lagi adalah seperti ini. Nah, variabel pertama dengan variabel kedua ini akan dianggap beda karena memiliki sifat case sensitif. Artinya apa? Huruf besar dan huruf kecil akan dibedakan. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah tersedia untuk digunakan sebagai variabel. Misalnya if, while, for, dan lain sebagainya. Nah, pada variabel sendiri, variabel memiliki yang namanya sebuah sifat. Variabel memiliki sebuah sifat, yaitu dinamakan sifat mutable, yang artinya memiliki nilai yang berubah-ubah. Sebentar, saya rapikan. Sebuah data. Namakan sifat mutable. Di sini saya beri ini catatan 1, catatan 2, ini catatan 3. Kemudian kita masuk ke yang namanya tipe data. Mungkin variabel secara garis besarnya pada bahasa pemrograman itu seperti ini. Yang pertama, variabel adalah sebuah tempat untuk menyimpan sebuah data. Yang kedua, variabel memiliki sebuah sifat yang dinamakan sifat mutable, atau yang artinya memiliki nilai yang berubah-ubah. Kemudian variabel pada Python juga memiliki beberapa aturan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah boleh diawali dengan garis bawah. Yang kedua, untuk karakter selanjutnya bisa menggunakan angka, huruf, atau garis bawah. Yang ketiga, memiliki sifat case sensitif, yang artinya huruf besar dan huruf kecil kita bedakan. Dan yang keempat adalah kita tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah tersedia. Contohnya if, while, for, dan lain sebagainya. Saya harap penjelasan variabel sedikit ini atau sedikit gambaran umum bisa membuat kalian lebih memahami tentang bagaimana sih cara bikin variabel di bahasa pemrograman Python. Kita sekarang masuk tipe data.
ada beberapa tipe data, yaitu satu, A adalah angka. Angka ini adalah tipe data tanpa menggunakan petik 2 atau petik 1. Jadi tidak perlu menggunakan petik seperti ini, tidak perlu, langsung saja diisi value-nya berapa. Oke, misalnya var kita bikin namanya umur kita beri tipe datanya 19, contoh seperti ini. Contoh seperti ini adalah merupakan tipe data angka, contohnya seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan petik 2 ataupun petik 1, jadi kita menggunakan langsung saja seperti ini. Yang kedua, pada tipe data angka ini kita bedakan lagi menjadi 2, yaitu A adalah int dan yang kedua adalah float. Int di sini digunakan untuk angka bertipe bilangan bulat dan float angka bertipe desimal. Oke, contohnya adalah misal sama seperti di atas tadi. Misal kita memiliki variabel umur, kemudian tipe data int langsung kita isi misal 20 adalah tipe int. Pada float cuman bedanya seperti ini di contoh. Misal kita punya berat badan itu 55,5. Jadi bilangan desimal itu adalah tipe float, sedangkan untuk angka bilangan bulat itu adalah int. Oke. Yang kedua adalah tipe teks. Teks di sini. Perbedaan dengan tipe data angka dan teks. Kalau tipe data angka itu menggunakan tipe data angka tanpa menggunakan petik 2 atau petik 1, sedangkan tipe data teks harus menggunakan petik 2 atau petik 1. Contoh, kita punya variabel nama, berisikan nama, misal kita berikan nama Alif. Ini untuk teks dan tentunya harus menggunakan petik. Kalau tanpa petik ini akan error karena ini adalah tipe data yang sebuah karakter yang digunakan untuk sebuah teks. Jadi tidak bisa seperti tipe data angka yang
tanpa menggunakan petik dan value-nya hanya berupa angka. Sedangkan teks adalah tipe data yang berisikan karakter, jadi harus menggunakan petik sebagai awalan dan akhiran. Contoh. Oke, sama seperti tipe data angka, pada tipe data teks ini kita bedakan dua, yaitu yang pertama adalah char dan yang kedua adalah string. Char ini adalah tipe data yang digunakan hanya untuk satu karakter saja. Contoh, saya punya variabel alfabet yang berisikan value char A. Ini adalah contoh tipe data yang hanya menggunakan satu karakter saja. Sedangkan string adalah tipe data yang digunakan untuk kumpulan beberapa karakter. Misal, saya punya variabel teks yang berisi ini teks. Nah, ini teks sendiri adalah kumpulan beberapa dari karakter ya, ada I, N, I, T, E, K, S. Ini adalah kumpulan, sedangkan pada char hanya untuk satu karakter saja. Dan yang ketiga adalah tipe data boolean. Oke, boolean ini bisa dibilang agak simpel karena tipe data ini hanya memiliki dua nilai, yaitu nol dan 1, dan yang kedua adalah true dan false. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan ke kalian mengenai variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman Python. Setidaknya dari sini kita bisa belajar sedikit mungkin gambaran umum, dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan dampak positif ke kalian. Oke, kita akan coba untuk setelah kita belajar sedikit mengenai variabel dan tipe data pada Python, kita akan buat program sederhana untuk bagaimana sih mengaplikasikan variabel dan tipe data pada Python. Oke, program lama ini kita hapus dulu, kita save, kita akan beri nama coba dan pastikan ekstensinya adalah PY. Ini adalah ekstensi untuk Python. Oke, di sini saya memiliki di sini saya akan membuat sebuah program sederhana untuk menampilkan biodata. Oke, dan nama
variabel nama kita isi dengan misal SMK PGRI 03 Malang. Oke, dan nama ada alamat, variabel alamat kita isi dengan value kota Malang. Kemudian kita buat tahun, variabel tahun, artinya maksudnya kita akan buat tahun adalah tahun didirikan tahun berapa. Misal kita buat 1970. Kita buat variabel lagi yaitu lama berdirinya, yaitu misal udah 20, misal 30,5 tahun. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian kita coba akan tampilkan. Cukup untuk menampilkan variabel cukup sederhana di Python. Kita hanya gunakan print seperti ini, misal nama sekolah, kemudian koma, jangan lupa dipanggil variabelnya. Terus saya punya ini sama ya, sampai alamat sekolah. Tahun berdiri, yaitu kita panggil variabel tahun. Dan kita lagi yang terakhir adalah lama. Oke, kita panggil variabel lama. Oke, cukup ini aja, kita save. Kita coba cari foldernya, saya save di sekolah kelas 3 produktif pelajaran PBO semester 2. Oke, kode. Nah, saya menyimpan di sini dengan nama file coba, terus ekstensinya adalah P khusus untuk Python, dan kita akan coba untuk menampilkan hasil program yang sudah kita buat ketika cmd. Oke, ini besar. Oke, Python coba.p. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat. Seperti ini. Dan nama sekolah yaitu SMK PGRI 03 Malang. Alamat sekolahnya adalah Kota Malang. Tahun berdirinya 1970 dan lama berdirinya adalah 30,5 tahun. Ini adalah contoh sederhana bagaimana sih pengaplikasian variabel dan tipe data pada pemrograman Python. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk referensi belajar kalian tentang
Gimana sih cara pengaplikasiannya variabel dan tipe data pada Python? Saya berharap apa yang saya sampaikan memberikan dampak positif pada kalian, dan see you next time. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengconvert atau mengcasting data di Python. Casting data atau convert data adalah merubah tipe data dari satu tipe ke tipe lain. Contoh tipe data yang akan kita gunakan adalah tipe data integer, float, string, dan boolean. Tipe data integer bertujuan untuk merubah tipe data menjadi integer atau angka. Tipe data float bertujuan untuk merubah data menjadi bilangan, pecahan, atau desimal. Tipe data string bertujuan untuk merubah tipe data menjadi string. Tipe data boolean bertujuan untuk merubah data menjadi boolean. Kita coba kasih contoh. Kita akan membuat variabel A sama dengan 6. Ini sendiri aslinya sudah menjadi tipe data integer. Kemudian kita akan merubahnya menjadi tipe data float dengan cara kita ketik float dalam kurung variabel A. Enter. Nah, tipe data integer ini akan berubah menjadi tipe data float. Kemudian jika kita akan merubahnya menjadi string, kita ketik str variabel A. Enter. Nah, tipe data float ini akan berubah menjadi tipe data string. Tipe data string yang ada petik-petiknya seperti ini. Kemudian dari tipe data string ini kita akan merubahnya lagi menjadi tipe data boolean. Langsung saja kita ketik bool kurung enter. Nah, tipe data string ini akan berubah menjadi tulisan true. Kemudian jika kita ingin merubahnya menjadi true ini menjadi tulisan false, kita tinggal mengetik seperti ini, A sama dengan 0 dan bool A. Nah, ini akan berubah menjadi false. Jika kita ingin merubah boolean true menjadi boolean false, kita harus menggunakan angka 0. Kemudian dari boolean false ini kita akan merubahnya lagi menjadi integer dengan cara kita ketik in dalam kurung A. Enter. Nah, tipe data boolean false ini akan berubah lagi menjadi tipe data integer. Seperti itulah cara bagaimana untuk mengcasting atau mengconvert data di Python. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.